pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami Tuhan saling mengasihi dan mengampuni seperti kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau terus diajar oleh Tuhan melalui renungan yang akan disampaikan. Tuhan berbicara atas setiap kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 21 Januari 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan siapa melakukan apa. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Kolose 1 ayat 24 sampai Kolose 2 ayat 3. Lalu pembacaan kitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Kejadian pasal 43 sampai pasal 45 dan kitab Roma pasal 15 ayat 1 sampai 13. Dalam pembacaan ayat emas hari ini yang terambil dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam 2 Petrus 1 ayat 3 demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Terdapat beberapa pokok penting yang patut dipelajari oleh setiap orang Kristen dari Kolose 1 ayat 24 sampai Kolose 2 ayat yang ketiga. Berikut yang pertama, akan merasakan sukacita jika menyediakan diri untuk menderita karena melakukan pelayanan pemberitaan Injil bagi orang berdosa dalam Kolose 1 ayat 24. Akan merasakan sukacita karena penderitaan? Jawabannya iya. Konsep ini sangat sulit dipahami oleh orang-orang yang belum mengenal pendidikan agama Kristen. Ajaran ini bertumpu pada pribadi Yesus Kristus, seperti tertulis dalam Alkitab. Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan cara menjelma menjadi manusia. Ia datang dari surga yang kekal ke dunia yang sementara. Karena ia ingin menyelamatkan manusia berdosa, ia dilahirkan di kandang domba, memberitakan keselamatan kekal kepada manusia berdosa, mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Ini adalah wujud penderitaan yang sempurna. Tujuan pengorbanannya hanya satu, yakni menyelamatkan manusia dari hukuman untuk memperoleh hidup yang kekal. Nilai penderitaan Yesus Kristus inilah yang dihayati oleh Rasul Paulus untuk memperoleh sukacita yang sempurna. Mengalami penderitaan untuk memberitakan keselamatan kekal bagi orang-orang berdosa adalah sukacita yang sejati.
Sebelum terangkat ke surga, Yesus Kristus berpesan kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya saat itu untuk pergi memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang berdosa pada bangsa-bangsa. Paulus juga menyampaikan penghayatannya demikian, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil," dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Penderitaan dalam melayani pekerjaan Tuhan adalah sumber sukacita yang sempurna. Mengalami penderitaan karena memberitakan keselamatan kekal akan merasakan sukacita. Sebaliknya, tidak memberitakan Injil akan mengalami persoalan dan kecelakaan dalam menjalani kehidupan. Penderitaan bukan sesuatu yang patut dikhawatirkan oleh setiap orang percaya dalam melayani pekerjaan Tuhan, kapan dan dimanapun. Sampai kapanpun penguasa kegelapan tidak pernah setuju pada rencana penyelamatan manusia berdosa. Iblis berharap setiap orang binasa karena dosa yang diperbuatnya. Setan akan berupaya sekuat tenaga untuk menjatuhkan setiap orang. Karena itu, setiap orang percaya hendaknya memberitakan keselamatan kekal pada setiap orang. Lalu yang kedua, setiap orang yang melakukan pelayanan untuk meneruskan firman Tuhan dalam ayat 25. Tuhan memanggil Abraham, Nuh, Musa, Yosua, para hakim, para nabi, para rasul, dan setiap warga gereja untuk meneruskan berita keselamatan kekal pada setiap generasi. Keselamatan kekal harus terus-menerus diwartakan sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Hanya dengan cara seperti ini, setiap orang percaya termasuk pada golongan rekan sekerja Allah dalam mewujudkan rencananya untuk menyelamatkan orang berdosa dari kebinasaan. Inilah tugas yang paling mulia dari semua jenis pekerjaan yang terdapat di dunia ini. Karena jika terdapat satu orang yang bertobat, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka penghuni surga akan bersukacita. Dalam Lukas 15 ayat 10. Tidak terdapat hal yang paling menyukakan hati Tuhan selain melakukan kehendak-Nya, yakni memberitakan Injil keselamatan kekal bagi setiap orang. Memberitakan Injil keselamatan kekal kepada setiap orang adalah tugas setiap orang percaya. Dalam memberitakan Injil keselamatan dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, sama seperti mempercakapkan hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi hendaknya tidak lupa bahwa pembicaraan hendaknya bermuara pada penyampaian berita keselamatan kekal hanya terdapat dalam Yesus Kristus, dalam Yohanes 3 ayat 16. Inilah berita sentral yang dimuat dalam kitab suci Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Konten Alkitab memastikan setiap orang yang melakukan pemberitaan Injil keselamatan yang kekal pada setiap orang adalah pelayanan yang dikehendaki oleh Allah. Tidak terdapat pelayanan yang lebih mulia daripada melaksanakan tugas ini. Karena itu, setiap orang Kristen hendaknya melakukan tugas pelayanan ini dengan sebaik-baiknya dan meneruskannya pada generasi berikutnya. Lalu yang ketiga, Yesus Kristus adalah sumber pengharapan yang menyebabkan manusia menjadi makhluk mulia dalam ayat 27. Sejak mulanya Allah mencipta manusia berdasarkan gambar dan teladan Allah. Hal inilah yang menyebabkan manusia menjadi makhluk yang paling mulia dari semua makhluk yang terdapat di bumi ini. Tetapi setelah manusia pertama melanggar firman-Nya, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh sebelum mencapai sasaran yang telah ditetapkan Allah dalam diri manusia. Saran iblis lebih menarik perhatian Adam dan Hawa daripada firman Tuhan yang telah menciptakannya. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Sejak itu kemuliaan manusia runtuh ke tempat yang paling rendah. Manusia menjadi budak dosa. Manusia tidak dapat berkata tidak pada keinginan dosa. Sistem kehidupan manusia telah dililit oleh ular.
Karena lilitan itu hidup manusia remuk, jatuh terkulai, dan tidak berdaya karena penguasa kegelapan. Untuk mengembalikan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk paling mulia, harus terdapat sosok yang tidak berdosa, yang mampu mengalahkan kuasa kematian. Sosok itu harus dapat mati untuk memenuhi tuntutan kasih dan keadilan sekaligus, yakni kematian. Hanya kematian sosok yang tidak berdosa yang dapat mematikan kuasa kematian orang berdosa. Hal inilah yang dilakukan Yesus Kristus untuk memulihkan kemuliaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, sebagai mandatarisnya di muka bumi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, hidup akan dipulihkan oleh pengorbanannya yang sempurna. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk perenungan pada hari ini ya Bapak. Terima kasih karena Engkau telah memberikan segalanya yang kami perlukan untuk hidup yang saleh. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu, tetapi dengan sungguh-sungguh menanggapi panggilan-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk bertumbuh dalam iman dan hidup yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.